Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di dalam webinar pagi ini. Perkenalkan, nama saya John Nelson Petrus Modok. Saya adalah guru di Lentera Harapan juga. Sebelumnya ya, sekarang tidak lagi karena saya sudah melayani di tempat yang baru. Tetapi untuk anak-anak yang kelas 11, 12, kemudian sebagian dari kelas 10, juga kelas 8 dan kelas 9 tentu mereka sudah mengenal saya ya. Sebagian dari mereka juga saya ajar ya di dalam beberapa tahun terakhir. Nah, pagi hari ini saya kembali bertemu dengan kalian untuk membicarakan sebuah topik yang penting ya, tentang bagaimana mengelola waktu. Baik, kita tanpa berpanjang kata, mari siapkan alat tulis, pensil, kemudian buku catatan kamu, karena nanti di dalam sesi ini kamu akan banyak menggunakan pulpen atau pensil untuk menulis, juga buku catatan. Dan di bawah ini ada link satu dokumen berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi panduan kamu di dalam mengikuti sesi webinar ini. Ya, nanti pertanyaan-pertanyaan itu kamu isi, bisa kamu tulis dulu di buku catatan, nanti kamu pindahkan ke dalam dokumen Word yang ada pertanyaan itu, kamu tuliskan jawaban kamu, lalu kamu nanti kirimkan kembali ke wali kelas masing-masing ya. Jadi kamu siapkan juga beserta dengan alat tulis selama 2 menit ke depan ya. Jadi mau ke toilet, mau siap-siap semuanya, silakan dalam waktu 2 menit ini. Yuk. Oke, jadi pastikan kamu sudah siapkan alat tulis ya, pulpen atau pensil, kemudian buku catatan, kemudian dokumen yang ini. Ya, download dulu dokumennya. Pastikan sudah download ya dalam 2 menit tadi. Baik, sebelum kita bahas tentang topik ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk membicarakan, membahas, dan merenungkan tentang hal yang penting, tentang bagaimana kami mengelola waktu di dalam kehidupan kami yang telah Tuhan berikan, agar kami dapat menggunakannya dengan bijaksana untuk mengerjakan apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami.
Waktu ke depan di dalam webinar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati hamba yang berbicara, juga setiap anak-anak yang mendengar di tempat mereka masing-masing. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin setiap kami agar benar-benar ini dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mulai. Kamu pernah tidak berada dalam kondisi di mana kamu ada tugas nih yang harus kamu kerjakan. Lalu kamu pikir, sebelum kerja tugas, saya mau refreshing dulu gitu. Lalu kamu mungkin buka HP gitu ya, kemudian lihat medsos, buka Instagram mungkin gitu, atau kamu lihat YouTube gitu ya, nonton video. Mungkin videonya bukan video yang berjam-jam gitu ya, video yang 5 menitan gitu ya, video-video lucu misalnya. Atau mungkin kamu main game gitu ya, tidak lama gitu. Kamu berpikir, ini paling 5 menit atau 10 menit gitu ya, kamu main game dan atau nonton video, main medsos dan lain-lain gitu ya. Lalu kamu menikmati waktu itu, dan tanpa terasa ketika kamu sadar, kamu sudah menghabiskan waktu mungkin lebih dari sejam. Yang tadinya kamu pikir cuma 5 menit gitu ya. 5 menit aja lah main medsos, buka Instagram gitu, atau buka Facebook ya, atau lihat TikTok gitu. Tapi sekarang sudah 1 jam, atau mungkin 2 jam, bahkan bisa jadi 3 jam gitu ya. Mungkin case-nya beda-beda ya. Tetapi intinya adalah setiap kita sangat mungkin pernah berada dalam posisi ini, yang tadinya kita harus mengerjakan sesuatu, tapi kita pikir, bentar dulu nih, lihat HP dulu. Ternyata ditarik-tarik jadinya berjam-jam gitu. Lalu kita berpikir, waduh, ini tugas belum dikerjakan, tapi harus dikumpulkan 1 jam lagi nih, dan banyak sekali. Gimana ya cara menyelesaikan tugas ini? Kemudian di tengah kepadatan itu terbersit pikiran di dalam diri kamu gitu ya. Kamu berpikir, kalau saja di dalam 1 hari itu bukan 24 jam, tapi mungkin kalau 50 jam dalam 1 hari, jadi 1 hari bukan 24 jam, tapi 1 hari 50 jam, mungkin saya bisa menyelesaikan semua tugas saya dengan baik, tanpa ada yang keteteran seperti ini. Kamu yakin? Apakah kalau misalnya punya 50 jam gitu dalam 1 hari, maka kamu akan menjadi pribadi yang lebih rajin gitu dari yang sebelumnya? Semua tugas-tugas yang mungkin selama ini keteteran gitu ya, ada yang dipanggil-panggil guru, dicari sampai ke rumah begitu ya, untuk ditanyakan tugasnya bagaimana. Dan kamu berpikir, kalau misalnya sampai 50 jam dalam 1 hari gitu, mungkin kayaknya lebih gampang gitu bagi saya. Yakin? Saya ragu ya. Karena sesungguhnya permasalahannya itu bukan seberapa banyak waktu yang kita punya dalam 1 hari, tetapi seberapa pandai kita mengelola waktu yang kita punya dengan efektif, sehingga waktu itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang banyak. Coba kamu pikirkan, waktu yang kamu punya dengan waktu yang dimiliki oleh orang-orang penting, misalnya Jokowi misalnya. Apakah kamu punya waktu itu lebih sedikit dari Presiden Jokowi? Tentu sama ya. Atau mungkin bisnismen yang sangat sibuk sekali, bisnisnya ada di mana-mana. 1 hari dia harus di sini, nanti besok udah di kota mana lagi untuk lihat bisnis yang lain gitu. Atau mungkin dalam 1 hari dia bisa pergi ke beberapa tempat yang berbeda untuk mengurusi bisnisnya. Nah, kalau kamu bandingkan waktu kamu yang 24 jam dengan waktunya Presiden Jokowi dan waktunya si bisnismen yang super sibuk itu, gimana? Apakah mereka punya waktu yang 50 jam dalam sehari, sementara kamu cuma 24 jam? Tentu tidak kan? Kamu punya waktu 24 jam, Presiden Jokowi punya waktu 24 jam, bisnismen yang sangat sibuk itu pun punya waktu 24 jam dalam 1 hari, sama seperti kamu. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu mengelola waktu kamu sebaik orang-orang hebat itu mengelola waktu mereka? Karena mereka bisa mengerjakan banyak hal dalam 1 hari. Tapi kalau kita lihat nih, kadang-kadang dalam diri kita, kok
mereka bisa melakukan banyak hal gitu ya. Tapi kok saya susah sekali? Kenapa? Nah, webinar kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengelola waktu kita dengan baik, yaitu tentang time management atau pengelolaan waktu. Saya akan membahas dua hal, yaitu apa tujuan kita mengelola waktu kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengelola waktu kita. Tapi saya akan menempatkan pembahasan tentang tujuan pengelolaan waktu itu di akhir pembahasan. Dan yang pertama saya akan membahas duluan bagaimana kita mengelola waktu. Kamu perhatikan di dokumen yang sudah kamu download tadi. Nah, di dalam dokumen itu saya sudah menuliskan jadwal-jadwal ya. Ada dari jam 2 siang sampai jam 10 malam ya. Nah, di dalam jadwal itu saya buat kurang lebih saya sesuaikan dengan waktu kamu akhir-akhir ini, yaitu dalam beberapa bulan terakhir, lebih dari 1 semester terakhir ini kamu mengikuti kelas online ya setiap hari. Mungkin bisa dikatakan dari jam 7 atau jam 8 pagi sampai jam 2 siang misalnya. Maka waktu kamu di atas jam 2 siang itu sampai jam 10 malam sebelum tidur ya, saya anggap seperti itu. Waktu tersebut adalah waktu yang kosong dan kamu punya kebebasan untuk mengaturnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kamu ya. Maka kita akan coba mengerjakan sebuah perencanaan bagaimana kamu mengatur waktu kamu. Tapi dimulai dengan bagian yang pertama ini, yaitu kamu coba lihat dulu pola yang selama ini terjadi dengan kamu. Misalnya dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena kurang lebih dari hari Senin sampai hari Jumat itu kamu memiliki jadwal yang sama ya. Setiap selesai sekolah atau kelas online, apa yang kamu lakukan? Nah, sekarang saya kasih waktu kamu untuk menuliskan dari jam 2 sampai jam 3, kamu tulis per jam ya. Jam 2 sampai jam 3 itu kamu ngapain? Lalu jam 3 sampai jam 4 ngapain? Terus ya, setiap jam. Gitu, sampai jam 9 sampai jam 10 itu. Kemudian di atas jam 10 kalau kamu masih ada aktivitas yang lain, boleh dituliskan juga. Lalu setelah itu kamu tidur jam berapa, kamu bisa tulis di bawahnya ya. Oke, saya pikir itu cukup jelas ya. Kamu tinggal tulis saja, silakan diisi. Dan saya memberikan kamu waktu untuk mengisi bagian ini. Kamu bisa tulis dulu di buku catatan ya, tanpa langsung tulis di dokumen ini. Kamu tulis dulu di buku catatan setiap jam itu kamu ngapain. Nanti setelah webinar ini selesai, kamu bisa memindahkan catatan kamu ke dalam dokumen Word untuk kamu kirimkan ke wali kelas gitu ya. Tapi sekarang kamu tulis dulu berdasarkan panduan di dalam dokumen ini setiap jamnya kamu ngapain sampai jam 10 malam. Oke, waktu 2 menit untuk menuliskannya dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah selesai. Jadi sekarang coba kamu lihat di uh, jadwal yang kamu sudah punya. Itu kan jadwal yang rata-rata pada umumnya kamu lakukan dari jam 2 siang sampai jam 10 malam ya. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, rata-ratanya kurang lebih bisa dikatakan pola kegiatan kamu selama 5 hari itu dalam seminggu, 5 hari sekolah, kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan data itu, coba kamu analisa. Lihat mana waktu yang kamu gunakan untuk hal-hal yang penting dan mana yang kurang penting. Gitu. Misalnya nih, saya kasih contoh ya. Misalnya ini ada satu contoh di sini. Jam 2 sampai jam 3 itu main game. Kemudian jam 3 sampai jam 4 main game lagi. Jam 4 sampai jam 5 masih main game. Lalu jam 5 sampai jam 6 tidur. Kemudian jam 6 sampai jam 7 itu bangun. Kemudian main medsos atau main game. Lalu mandi. Lalu jam 7 sampai jam 8 makan malam sambil nonton TV. Lalu bersama dengan keluarga. Lalu jam 8 malam sampai jam 9 main game lagi. Kemudian jam 9 sampai jam 10 kamu baru lihat tugas-tugas kamu dan kamu mengerjakannya sampai selesai gitu ya. Lalu setelah itu kamu tidur. Mungkin tidurnya jam 10 atau jam 11 gitu. Kalau kamu perhatikan jadwal ini, apa yang salah menurut kamu? Yang kamu lihat, apa yang salah dari jadwal ini atau yang kurang sesuai? Tentu tidak perlu pengetahuan yang dalam bagi kamu untuk menganalisa apakah ini jadwalnya baik atau tidak. Tentu kamu bisa tahu mana yang kurang tepat dari jadwal ini ya. Jadi kalau kamu perhatikan jam 2 sampai jam 5 sore itu 3 jam dihabiskan untuk main game. Lalu setelah itu dia istirahat. Kemudian dia sempat main game lagi di jam 6, sekitar jam 6 sampai jam 7 setelah dia bangun tidur. Lalu jam 8 malam sampai jam 9 itu dia main game lagi gitu. Lalu dia baru mengerjakan tugasnya di jam 9 sampai jam 10 malam. Apa yang salah di sini? Ya, pasti kamu tahu ya bahwa ini menyangkut porsi dan juga porsi itu durasi ya. Berapa lama kita habiskan untuk mengerjakan sesuatu. Dan kalau dilihat di sini untuk main game saja dalam satu hari itu dia menghabiskan waktu 4 jam. Apakah main game itu lebih penting dari aktivitas-aktivitas yang lain gitu? Misalnya kalau dibandingkan dengan belajar atau let's say mengerjakan tugas, itu mengerjakan tugasnya 1 jam, jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Dari segi porsi mengerjakan tugas cuman 1 jam, sementara main gamenya 4 jam dalam sehari. Kemudian dari segi prioritas gitu, mana yang didahulukan? Tentu yang didahulukan adalah main game ya, karena selesai kegiatan langsung main game gitu. Sementara kerjakan tugas itu baru jam 9 malam, di mana semua energinya itu sudah habis untuk main game, untuk aktivitas-aktivitas yang lain sepanjang hari, dan baru menggunakan sisa waktunya untuk mengerjakan tugas. Nah, kalau mengerjakan tugas kan kamu butuh energi yang banyak untuk berpikir, begitu. Nah, kalau butuh energi yang banyak, sementara itu sudah di waktu yang sangat-sangat krusial, di mana sangat mudah bagi kamu untuk mengantuk dan kelelahan mengantuk dan tidur, maka tentu tidak efektif kamu mengerjakan tugas di jam 9 sampai jam 10 malam. Nah, dengan kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Tentu karena kita lagi belajar tentang time management atau pengelolaan waktu, maka kita bisa melakukan satu hal, yaitu kita ubah jadwal ini. Kita ubah jadwal anak ini. Jadi kalau tadinya itu dia selesai kelas online itu langsung main game sampai jam 5, dari jam 2 sampai jam 5 sore, kita pindahkan jadwalnya itu, istirahatnya kita majukan ke awal gitu ya. Jadi kalau istirahatnya tadi di jam 5 sampai jam 6 sore, kita majukan ke jam 2 sampai jam 4. Jadi 2 jam istirahat.
jam 2 sampai jam 3 itu istirahat, jam 3 sampai jam 4 juga masih istirahat. Lalu bangun tidur atau selesai dia istirahat, dia ngapain? Jam 4 sampai jam 5 itu dia mengerjakan tugas, lalu jam 5 sampai jam 6 masih lanjut mengerjakan tugas lagi. Lalu jam 6 sampai jam 7 itu dia mandi, kemudian jam 7 sampai jam 8 makan, bisa berkumpul bersama dengan keluarga, atau bisa nonton TV juga bersama-sama dengan keluarga. Lalu jam 8 sampai jam 9 ada satu aktivitas penting yang kita tambahkan di sini, yaitu apa? Baca Alkitab dan berdoa. Ini adalah dua hal yang sangat penting dan harus ada di dalam kehidupan setiap orang Kristen setiap harinya, ya. Jadi kalau tadinya itu tidak ada di dalam jadwalnya, sekarang kita masukkan baca Alkitab dan doa itu di dalam waktu 1 jam, begitu. Kalau dalam satu hari kamu membaca minimal 4 pasal, maka dalam 1 tahun itu kamu bisa menghabiskan Kejadian sampai Wahyu, ya. Jadi kamu bangun kebiasaan yang baik, yaitu membaca Alkitab, dan juga hal yang penting yang menjadi nafas bagi orang Kristen, yaitu berdoa. Ini tidak boleh tidak ada dalam jadwal kamu, jadi harus ada nih dua bagian ini. Lalu setelah itu di jam 9 sampai jam 10 malam baru jadwal yang lain, ya, itu yang hal yang kurang prioritas, ya, yaitu main game, kemudian bermain medsos, internet, dan lain-lain. Lalu setelah itu tidur, gitu. Nah, ini adalah contoh, ya. Tentunya ini tidak berlaku semua orang harus seperti ini, tetapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kamu ubah pola kamu dengan jadwal yang baru yang menempatkan hal penting itu pada tempat yang paling penting, pada waktu yang paling penting. Misalnya di sini istirahat, itu istirahat didahulukan sehingga kamu punya energi yang cukup untuk nanti kamu kerja tugas setelah bangun tidur, ya. Lalu main game itu apakah dihilangkan? Tidak, kamu tetap punya waktu untuk main game, punya waktu untuk medsos, tapi kita mundurkan di dalam waktu-waktu yang sebenarnya kamu tidak perlu menggunakan otak kamu untuk berpikir keras, kan? Misalnya untuk medsos, apakah kamu perlu energi yang benar-benar optimum? Tentu tidak juga, karena kamu itu saat dimana kamu bersantai, begitu ya. Jadi kamu bisa mengerjakan itu di jam 9 sampai jam 10. Nah, ini contoh, ya. Nah, berdasarkan contoh ini, tadi kan kamu sudah punya ya jadwal kamu sendiri. Sekarang di bagian berikutnya, dengan waktu yang sama, silahkan ubah jadwal yang kamu sudah punya, pola yang sudah kamu punya sebelumnya, itu ke dalam sebuah perencanaan jadwal yang baru dengan prioritas yang jelas, ya. Jadi sekarang kita ubah pola kamu menjadi memprioritaskan hal-hal yang penting dan memasukkan hal yang penting seperti baca Alkitab dan doa tadi ke dalam jadwal pribadi kamu. Oke, sekarang silahkan mengerjakannya. Saya kasih kamu waktu 3 menit untuk mengerjakan bagian ini.
Oke, jadi kamu sudah mengubah jadwal kamu dengan menempatkan hal yang penting itu ditempatkan di dalam waktu yang prioritas ya. Jadi first things first, hal-hal yang penting itu lebih diutamakan. Begitu ya. Kemudian yang berikut adalah sebelum tidur setiap hari, biasakan untuk merencanakan apa yang akan kamu kerjakan besok. Ya, kemudian ini penting nih, karena sepanjang esok hari kamu akan ingat, tadi malam saya rencana untuk mengerjakan ini. Sudah dikerjakan belum? Jadi kamu rencanakan sebelum tidur setiap malam itu pikirkan apa yang harus saya kerjakan besok. Hal-hal penting apa yang akan saya kerjakan. Semua hal itu kamu tuliskan. Mungkin tidak detail ya, tapi gambaran besarnya tentang aktivitas yang harus kamu kerjakan besok. Mulai dari yang paling penting itu kamu tuliskan, bisa di dalam buku catatan, kamu atau di notes yang ada di handphone ya, atau mungkin buku catatan yang kecil yang bisa kamu bawa kemana-mana, atau juga notes di handphone sehingga kamu bisa lihat besok ketika kamu bangun tidur, kamu bisa lihat lagi, tadi malam saya rencana untuk mengerjakan ini, begitu. Atau bisa juga di sticky notes yang kamu bisa tempelkan di dinding di kamar kamu, yaitu bebas ya, tapi intinya adalah kamu rencanakan apa yang akan kamu kerjakan di esok hari dan tuliskan. Karena dengan begitu maka tidak hanya ada di otak kamu saja, tapi ada di satu tempat yang lain yang akan lebih memudahkan kamu untuk mengingat jika nanti besok kamu sudah sibuk dengan aktivitas yang lain. Maka sekarang coba kamu tuliskan di buku catatan kamu. Saya kasih waktu kamu 2 menit. Silahkan tuliskan apa yang akan kamu kerjakan di esok hari. Ini harusnya kamu kerjakan malam ini, tapi biar kamu terlatih, saya minta kamu untuk mengerjakannya sekarang. Dalam waktu 2 menit, silahkan pikirkan apa yang harus kamu kerjakan di esok hari, ya, dan tuliskan itu. Bisa di buku catatan maupun di notes di handphone, tapi karena kamu sudah punya buku catatan dan alat tulis yang kamu sudah sediakan, jadi gunakan itu. Gunakan buku catatan dan pensil atau pulpen, tulis ya. 2 menit, rencanakan apa yang akan kamu kerjakan besok. Dimulai dari hal-hal yang paling penting sampai ke yang kurang penting. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, jadi di dalam
dokumen itu juga ada pertanyaan tentang bagian yang tadi ya. Nanti kamu silakan pindahkan ke dalam dokumen Word itu, silakan diketik, tapi untuk saat ini tidak apa-apa di dalam buku catatan kamu terlebih dahulu. Kemudian mungkin kamu masih ada pertanyaan gitu ya, bahwa realitanya adalah ini sulit untuk kamu kerjakan karena kamu setiap hari bergumul dengan notifikasi di handphone kamu untuk ajakan bermain game, mabar misalnya game tertentu dengan teman-teman, atau keinginan kamu untuk nonton drama Korea misalnya ya, atau video K-pop yang kamu suka gitu, atau apapun itu yang menarik kamu, sehingga itu kemudian yang tadinya menjadi prioritas jadi tergantikan. Ketika hal ini terjadi, kamu ingat satu hal. Tadi kita sudah bicara tentang hal yang penting, maka bagaimana supaya hal penting ini tetap menjadi yang penting? Ada satu tips buat kamu. Tundalah untuk menikmati kesenangan kamu. Jadi kalau misalnya, kamu kan akan merasa senang kalau misalnya main game ya, atau akan merasa senang kalau nonton video K-pop misalnya. Maka kamu tanamkan komitmen di dalam diri kamu. Oke, saya kerjakan dulu tugas saya, nanti saya akan mengerjakan ini. Saya akan bisa bermain game nanti setelah tugas saya selesai. Saya bisa bermain game nanti di jam 9 atau jam 10. Itu sudah ada waktu, tidak diganggu oleh siapapun. Itu sudah diprioritaskan, sudah ada hal yang didahulukan. Nanti akan ada waktu untuk main game. Jadi ketika godaan untuk main game atau godaan untuk nonton video atau nonton film atau apapun itu datang, kamu bukan bilang, saya tidak akan melakukannya. Tidak, kamu berjanji pada diri kamu bahwa kamu akan melakukannya, tapi bukan sekarang. Kamu tunda kesenangan kamu di beberapa jam lagi, sehingga kamu tetap dapat menikmatinya, tapi sekarang kamu lakukan dulu apa yang menjadi prioritas kamu. Oke? Mengerti ya poin ini? Jadi poin yang ketiga ini adalah tunda kesenangan kamu. Lakukan dulu apa yang menjadi prioritas kamu. Oke, kita pindah ke poin berikut. Misalnya kamu tadi sudah buat rencana apa yang kamu kerjakan di esok hari. Jadi saya umpamakan sekarang nih sudah esok hari nih. Lalu kamu sudah harusnya melakukan yang tadi kamu rencanakan. Tetapi mungkin kamu sering mengalami kondisi di mana untuk mulai itu kok susah sekali, kayak tidak tahu harus mulai dari mana, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kamu harus belajar untuk memecahkan sebuah tugas itu ke dalam beberapa bagian yang kecil. Sehingga kamu tidak merasa berat untuk melakukannya. Dan kamu juga tahu kamu harus mulai dari mana. Bingung ya? Oke, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya, semalam saya merencanakan untuk hari ini saya harus buat video webinar. Karena saya tidak bisa webinar secara langsung, maka saya rekam dulu videonya. Dan untuk membuat video itu, saya sudah harus punya materi webinar yang akan saya bawakan. Maka saya pikir, oke, saya sudah rencana untuk buat video webinar. Untuk buat video webinar ini, saya harus perlu apa? Saya harus ada materinya. Maka saya harus tulis dulu. Untuk buat materi, saya harus tulis dulu ide-idenya. Maka poin yang pertama saya tadi bilang saya buat video webinar. Lalu poin yang kedua, saya tulis dulu ide-idenya. Jadi tulis satu-satu idenya. Kemudian setelah ide-idenya ada, ide itu saya kembangkan jadi sebuah materi yang lengkap, deskripsinya ya. Kemudian setelah materinya lengkap, saya siapkan peralatan. Ini saya rekam pakai handphone. Jadi saya pakai tripod gitu, kemudian handphonenya disetting, lalu setelah siapkan peralatan untuk merekam, kemudian setelah itu saya akan lakukan apa? Saya ganti pakaian, kemudian beres-beres dulu rapi, kemudian saya habis itu mulai merekam. Lalu setelah merekam saya ngapain? Saya edit, dan habis edit saya upload gitu ya. Nah, itu langkah-langkah untuk mengerjakan
rencana saya tadi, yaitu rencana membuat video webinar. Lalu langkah yang berikut apa? Ya, langkah yang berikut adalah mengerjakannya. Itu hal yang ketiga. Jadi sebelumnya adalah cari tahu gimana caranya. Kalau bingung caranya gimana, kamu bagi saja itu di dalam step by step. Pertama saya bikin apa lagi setelahnya, terus apa lagi, terus berikutnya apa. Lalu setelah semua selesai, kamu mulai mengerjakannya. Ya, tentu video ini sudah selesai gitu ya. Tapi ketika saya mulai merencanakan dengan langkah-langkah ini, maka apa yang harus saya lakukan setelahnya? Poin berikut adalah idenya harus saya tulis gitu ya. Jadi lihat, setelah saya tadi punya rencana untuk membuat video webinar, saya tulis dulu langkah pertama, tulis idenya. Maka setelah sampai saya breakdown semua stepsnya selesai, apa yang harus saya lakukan pertama kali? Saya harus langsung mulai menulis idenya. Maka sekarang saya harus tulis idenya. Begitu. Oke, tapi ini kan webinarnya sudah selesai nih ceritanya. Saya cuma pakai ini sebagai contoh aja. Lalu bagaimana dengan kamu? Sekarang saya kasih kamu waktu untuk kamu gunakan rencana yang tadi kamu sudah pakai, sudah rencanakan untuk kamu lakukan besok. Anggaplah ini sudah besok nih, ya. Maka kamu pertama apa? Poin pertama kamu tulis, oke, rencananya akan buat apa gitu ya. Yang kedua, mulai 2A. Kalau saya punya tadi, yang poin 1 adalah buat video webinar. Maka 2A-nya adalah tulis dulu idenya, gitu ya. Mulai dari topik besar, kemudian idenya saya tulis, kemudian 2B-nya adalah, itu 2A, 2B-nya ada deskripsikan ide dalam dokumen, kemudian 2C-nya siapkan peralatan untuk merekam, dan lain-lain, ya, seterusnya. Nah, kamu sekarang saya kasih waktu juga untuk melakukannya, begitu. Lalu yang ketiga adalah mulai. Poin yang ketiga itu, kalau di sini saya tulis, punya saya itu tulis idenya. Kamu lihat punya kamu apa? Di 2A. Nah, poin yang ketiga ini, ketika di sini saya hanya bilang tulis idenya, itu artinya saya harus sudah menulis saat ini juga. Tapi kan sekarang saya lebih webinar, dan ini webinar sudah selesai karena saya contoh aja. Dan sekarang pun kamu tentu tidak bisa melakukan poin yang ketiga sekarang juga. Tapi ini contoh. Kalau di real life-nya besok, di poin yang ketiga ini, kamu sudah harus melakukannya. Lalu mungkin pertanyaan lagi, Pak, nanti gimana untuk memulainya? Itu kadang-kadang banyak godaan. Ada satu tips lagi, hitungan 3, aturan atau rules of 3 gitu ya, atau aturan hitungan 3. Gimana itu? Hitung 3, 2, 1, lakukan. Jadi kamu bisa tutup mata, 3, 2, 1, lakukan. Langsung, jadi misalnya saya sudah buat rencananya, maka setelah itu 3, 2, 1, lakukan. Kenapa perlu hitung 3, 2, 1? Itu supaya kamu tidak memikirkan hal yang lain, tidak nunda. Nantilah 5 menit kemudian. Jangan. Lakukan sekarang. Waktu kamu itu cuman 3 detik. 3, 2, 1, do it now. Oke, jadi sekarang silahkan kamu buat seperti rencana saya ini. Kalau rencana saya ini contohnya, kamu silahkan pakai yang tadi kamu rencanakan untuk kamu kerjakan di esok hari, ya. Kamu pakai itu, kamu buat menjadi 3 poin seperti yang saya contohkan ini. Saya kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
Oke, lalu sekarang uh, ada satu hal lagi yang sehubungan dengan tips untuk bagaimana kamu mengelola waktu kamu. Seringkali ya, godaan itu sangat besar sampai kamu ketika mendengar webinar atau orang bicara tentang tips untuk mengelola waktu, kamu sudah bosan gitu. Karena kamu rasanya sudah berusaha semaksimal kamu, tapi ujung-ujungnya tetap gagal aja gitu. Ujung-ujungnya tetap balik-balik lagi ke addicted sama handphone atau sama media sosial, drama Korea, games, dan lain-lain. Rasanya kok susah sekali keluar dari jeratan itu. Mungkin kamu perlu untuk lakukan satu hal ini. Ya, entah kamu sudah pernah mendengar atau belum, mungkin ini baru buat kamu, belum pernah kamu dengar sebelumnya, atau mungkin ada yang sudah mendengarnya. Istilahnya adalah digital detox. Jadi digital detox ini adalah usaha untuk menyediakan waktu yang khusus untuk bisa melakukan aktivitas fisik atau hal-hal tertentu yang lebih berguna dibanding dengan berinteraksi dengan layar handphone atau televisi atau komputer. Atau secara sederhana bisa dibilang digital detox itu seperti ini. Waktu yang kita gunakan untuk membatasi diri kita dari penggunaan handphone atau komputer, televisi, dan lain sebagainya yang adalah produk-produk digital. Jadi digital detox ini kamu di dalam waktu yang kamu sediakan, khusus di dalam waktu itu kamu tidak menggunakan handphone, tidak nonton televisi, tidak menggunakan komputer. Apakah menurut kamu ini cukup sulit? Kedengarannya mungkin sulit ya, tetapi ada sebuah manfaat yang besar dari aktivitas digital detox ini. Lalu bagaimana cara kita melakukannya? Kamu berdasarkan jadwal yang tadi kamu sudah buat sebelumnya, pola kamu yang lama, itu biasanya waktu kamu pakai handphone itu di jam berapa? Yang paling yang paling intens gitu, atau yang paling sering kamu main HP itu di jam berapa? Misalnya di jam 2 sampai jam 4, jam 2 siang sampai jam 4 sore misalnya. Maka kamu bisa mulai digital detox-nya itu dengan ambil waktu 1 jam, di jam 2 sampai jam 4 sore gitu. Kamu bisa mulai dengan 1 hari dulu gitu ya. Kamu sediakan waktu di jam 2 sampai jam 3 misalnya ya. Tidak 2 jam tapi 1 jam dulu dalam 1 hari itu, dimana biasanya kamu menggunakan waktu itu untuk bermain game atau apapun itu dengan menggunakan handphone. Nah, pada saat ini kamu rencanakan waktu itu dipakai untuk sama sekali tidak menyentuh handphone atau komputer atau televisi atau apapun itu. Benar-benar kamu hanya sendiri dan kamu siapkan buku catatan sama pensil ya selama 1 jam itu. Jadi kamu rencanakan, misalnya kamu rencanakan di hari Jumat jam 2 sampai jam 3, jam 2 siang sampai jam 3, begitu ya. Maka di hari Jumat jam 2 sampai jam 3 itu handphone kamu harus mati, harus kamu simpan di tempat yang tidak mudah dijangkau oleh kamu. Lalu kamu pilih satu tempat yang tidak mudah diganggu oleh orang, jadi kamu tidak diganggu oleh adik, oleh kakak, atau oleh siapapun di rumah. Jadi kamu benar-benar bisa sendiri di situ tanpa handphone dan komputer dan apapun yang berbau digital ya. Lalu setelah itu di jam itu kamu, tadi saya katakan siapkan buku catatan sama alat tulis ya. Selama 1 jam itu kamu tidak boleh sama sekali seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh menggunakan handphone ya atau alat-alat digital lainnya. Yang boleh kamu lakukan hanyalah menuliskan apa yang muncul di dalam pikiran kamu, yaitu misalnya ide-ide dan lain-lain. Di dalam beberapa menit pertama kamu akan mungkin masih merasa baik-baik saja. Lalu mungkin 20 atau
30 menit kemudian kamu mulai merasa bosan. Kenapa merasa bosan? Karena pada saat itu biasanya otak kamu itu dibuat senang dengan games atau video yang kamu tonton di handphone kamu. Tapi saat itu kamu tidak mendapatkannya, maka otak kamu tuh akan merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya karena biasanya otak kamu itu mengeluarkan hormon yang namanya dopamin. Dopamin itu akan membuat kamu bahagia. Jadi ketika kamu main game atau kamu nonton video atau melakukan apapun yang menyenangkan kamu, itu rasa senang bisa muncul karena otak mengeluarkan satu zat yang namanya dopamin. Nah, ketika kamu melakukan digital detox ini, maka otak kamu tidak bisa mengeluarkan dopamin itu karena tidak ada hal-hal yang menyenangkan yang biasanya kamu alami di jam-jam itu. Selama 1 jam kamu pasti akan merasa sangat bosan. Kemudian apa yang akan terjadi berikutnya? Otak kamu akan mencari cara bagaimana caranya supaya kamu tetap bisa merasa senang tanpa peralatan digital tadi atau tanpa handphone. Maka otak akan memunculkan ide-ide lewat pikiran kamu. Kamu akan berpikir, oh supaya saya merasa senang saya akan bikin ini. Mungkin kamu nggak akan berpikir merasa senang, kamu harus melakukan apa. Tapi secara natural, otak itu akan berpikir dengan sendirinya. Kamu akan berefleksi, akan muncul ide-ide, biasanya seperti itu. Gitu ya, itu selama 1 jam. Nah, orang-orang yang pada awalnya itu merasa bosan dalam 1 jam itu, ternyata kemudian mereka muncul banyak sekali ide-ide untuk mereka tuliskan. Gitu. Itu 1 jam awal yang mungkin akan menjadi sebuah titik yang membawa perubahan di dalam hidup kamu. Karena selama ini kamu tidak pernah membatasi diri kamu dari penggunaan handphone. Sekarang kamu mulai 1 jam dulu ya. Jadi kurang lebih dalam 1 jam itu kamu akan merasa bosan, dan ketika kamu merasa bosan, biarkan kamu dalam keadaan bosan tersebut selama 1 jam. Tapi ketika kamu muncul ide apapun, silakan ditulis. Biasanya itu muncul ide-ide kreatif. Kamu akan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Silakan ditulis. Karena dengan begitu, kamu akan merasa bahagia. Otak akan mengeluarkan dopamin melalui apa? Melalui tadi, mengeluarkan ide-ide tertentu di kepala kamu. Begitu. Nah, kalau kamu berhasil di dalam 1 jam ini, kamu bisa rencanakan untuk melakukannya mungkin di hari berikutnya, atau kamu tambah di hari yang sama tapi jadi 2 jam atau 3 jam. Atau mungkin kamu bisa bikin jadi 12 jam setengah hari, atau benar-benar 1 hari full tanpa handphone atau tanpa internet. Gimana? Bisa nggak tuh? Nah, kebanyakan orang yang berusaha untuk mengatur kembali pola otaknya bekerja, itu mereka melakukan hal ini, digital detox. Kenapa? Karena zaman sekarang kamu sudah banyak sekali dibombardir oleh informasi, kemudian kesenangan-kesenangan yang sangat instan dari media sosial ya, dari internet. Sehingga untuk lepas dari hal itu sangat sulit. Jadwal kamu sudah berantakan, harusnya kamu mengerjakan tugas, kamu tidak kerjakan tugas. Kenapa? Karena pola hidup kamu tuh sudah berubah, dipengaruhi oleh apa? Kebanyakan oleh handphone. Gitu. Jadi digital detox ini mungkin bisa menjadi satu solusi yang bisa membawa perubahan bagi hidup kamu ya. Maka sekarang silahkan tuliskan rencana kamu mau melakukan digital detox itu di jam berapa, di hari apa ya. Maka itu akan menjadi jadwal. Setiap minggunya di hari itu, di jam itu kamu melakukannya. Kalau kamu berhasil, kamu silakan tingkatkan. Bisa jadi 2 jam atau lebih. Ya. Oke, saya kasih waktu 30 detik ya. Kamu silakan tuliskan di hari apa mau melakukan digital detox. Jam berapa sampai jam berapa. Silakan.
Oke, jadi kita sudah bahas ada beberapa cara tentang bagaimana mengelola waktu kamu sehingga kamu bisa memiliki pengelolaan waktu yang baik dan kamu bisa mengatur hidup kamu dengan lebih efektif, ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Ada berapa tips tadi atau berapa cara yang tadi saya sampaikan? Coba ingat-ingat, ya. Coba sebutkan mulai yang pertama apa? Oke, ya. Jadi yang pertama adalah buat jadwal harian yang memprioritaskan hal penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, hal-hal penting itu ditempatkan terlebih dahulu di dalam jadwal yang kamu buat, ya. Tadi sudah dibuat, mohon itu dipakai, ya, dan terus diingat. Yang kedua apa? Ingat-ingat lagi, yang kedua apa tadi? Oke, yang kedua adalah rencanakan hal-hal yang akan kamu kerjakan besok sebelum tidur malam ini. Jadi apapun itu yang kamu akan rencanakan untuk kerjakan besok, kamu rencanakan di hari sebelumnya. Ya, jadi malam ini rencanakan untuk esok hari. Termasuk juga buku-buku pelajaran yang harus kamu pakai besok, kamu bisa siapkan malam ini. Yang ketiga, apa yang ketiga? Silahkan disebutkan. Oke, yang ketiga adalah tundalah untuk melakukan hal yang menyenangkan dirimu. Jadi biasanya kamu terdistraksi atau terganggu dengan hal-hal yang menyenangkan, misalnya mau main game dulu, tunda. Ya, karena tadi di jadwalnya kan sudah menempatkan hal yang penting duluan. Maka game dan film atau drama Korea atau video K-pop itu ditunda. Bukan tidak dilakukan tapi nanti ya, bisa malam atau di jam-jam berikutnya setelah kamu selesai melakukan tugas kamu yang penting. Jadi tunda untuk menikmati kesenangan. Oke, sekarang yang keempat. Silahkan sebutkan apa hal yang keempat. Oke, baik. Yang keempat adalah tentukan cara untuk melakukan hal yang sudah kamu rencanakan. Jadi, kamu menentukan untuk melakukan apa yang sudah kamu rencanakan sebelumnya, bagaimana melakukannya. Tadi sudah ada contohnya ya. Kamu sudah buat contohnya. Dimulai dari step 1 sampai seterusnya. Jadi, dipecah-pecah menjadi beberapa langkah sehingga kamu tidak kebingungan, kamu harus melakukan apa saja. Dan itu bisa menjadi panduan kamu di dalam melakukan apa yang sudah kamu rencanakan. Oke, sekarang step yang kelima. Oke, apa nih yang kelima? Silakan disebutkan dulu. Baik, yang kelima adalah mulai kerjakan hal yang pertama yang sudah direncanakan. Ya, jadi hal-hal yang besar itu selalu dimulai dari langkah pertama, sebuah langkah kecil. Itu adalah permulaan dari sebuah hal yang besar. Firman Tuhan juga sudah katakan ya, setialah di dalam perkara kecil, maka kita dapat menanggung perkara-perkara yang besar. Jadi mulai dari hal yang sederhana terlebih dahulu, maka kita bisa menyelesaikan hal yang besar. Jadi untuk hal yang pertama ini, tidak boleh ditunda, ya, seperti tips yang sudah saya berikan, cuman hitung 3 saja, 3, 2, 1, lakukan sekarang juga. Oke? Yap. Sekarang hal yang terakhir, tadi kalau misalnya kesulitan, misalnya selama ini sudah addicted banget, sudah begitu kecanduan sama handphone, sama komputer, sama game, atau apapun yang sering kamu lakukan dengan alat-alat digital ini, apa yang harus kamu lakukan? Ya, digital detox. Jadi kamu tentukan satu hari, 1 jam dalam satu hari apa itu, di jam berapa, di mana kamu sering menggunakan handphone untuk main game atau untuk akses internet dan lain-lain. Kamu benar-benar di hari itu off handphone sama sekali. Lalu siapkan buku catatan dan pensil atau pulpen. Kemudian di situ kamu benar-benar menuliskan ide apa yang muncul. Ya, biarkan diri kamu dalam kebosanan, karena pasti kamu akan bosan.
Kemudian di saat itu apa yang muncul dalam pikiran kamu silakan kamu tuliskan. Begitu. Dengan demikian kamu belajar untuk menarik diri dari handphone dan kamu belajar untuk kembali bisa menguasai waktu yang Tuhan sudah berikan buat kamu sehingga kamu dapat mengelolanya dengan bijaksana. Ya, jadi di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa saya akan bicara tentang bagaimana mengelola waktu. Kemudian setelah itu baru saya akan sampaikan tentang apa tujuan kita mengelola waktu dan dasarnya apa sih kita di dalam kita memikirkan tentang mengelola waktu ini. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan itu di Markus 1 ayat 35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, perikop ini menceritakan tentang Yesus yang waktu pagi hari itu sudah pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Lalu setelah itu Yesus bersama dengan murid-murid mereka memberitakan Injil ke beberapa kota. Jadi kalau kalian lihat di sini bahwa memberitakan Injil ke beberapa kota tentu itu bukan perkara waktu yang singkat gitu ya. Itu bukan hal yang singkat. Tentu mereka akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk jalan dari satu kota ke kota yang lain. Tetapi sebelum melakukan tugas yang menyita waktu dan tenaga ini, Yesus melakukan hal yang sangat penting, yaitu apa? Yaitu berdoa. Seperti prinsip kita yang pertama tadi. Hal yang penting kita tempatkan di tempat yang pertama. Kalau tadi kalian sudah mengubah jadwal kalian, itu dengan yang saya contohkan tadinya tidak ada waktu baca Alkitab dan berdoa, kemudian saya tambahkan lagi di waktu malam hari itu ada waktu untuk baca Alkitab dan berdoa. Nah, kamu bisa juga di pagi hari kamu menyediakan waktu untuk baca Alkitab dan berdoa, begitu. Poinnya apa? Poinnya adalah hal yang penting harus kamu tempatkan di dalam waktu yang paling penting di dalam hidup kamu. Ya, itu contoh di sini Yesus melakukan doa itu di pagi hari. Kalau kamu bisa bangun pagi dan berdoa sekaligus baca Alkitab, puji Tuhan, itu sebuah contoh yang baik. Kalau belum bisa, berusahalah untuk melakukannya. Tapi paling tidak dalam satu hari kamu punya waktu untuk secara personal, itu bukan seperti doa makan ya, ataupun doa sebelum tidur. Bukan, doa yang benar-benar kamu waktu personal kamu bicara dengan Tuhan dan kamu sediakan waktu untuk baca dan mengerti apa yang kamu baca dari Alkitab. Begitu. Itu hal yang penting sekali. Kemudian hal-hal yang penting-penting berikutnya kamu bisa masukkan di dalam jadwal, di dalam waktu-waktu yang memang kamu punya energi yang cukup untuk melakukannya. Ini contoh kita lihat dari guru kita yang agung, teladan kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Lalu bagian ini juga mau menceritakan tentang apa? Kalau kamu lihat di dalam doa Bapa kami, itu hal pertama apa yang disebutkan di situ? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru setelah itu, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi yang pertama itu bukan soal kepentingan kita, tapi yang pertama adalah kepentingan Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan dimuliakan, dikuduskan, dan kehendaknya jadi di tengah bumi ini seperti di surga, gitu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan itu diharapkan untuk bisa membawa pesan ini kepada semua orang. Gimana caranya? Lewat hidup kita. Tapi gimana kita bisa melakukannya? Kelola waktu kita dengan baik, gitu. Jadi setiap kita itu diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di dunia ini dengan tujuan yang sudah Tuhan tempatkan kepada kita masing-masing. Dan untuk menggenapkan tujuan itu, untuk memuliakan Dia, maka kita harus mengelola semua yang Tuhan sudah berikan. Talenta, kemudian tubuh yang kita sudah punya, ya, kemudian uang, kemudian tenaga,
Dan salah satunya adalah waktu. Maka ketika kita bisa menggunakan semuanya, termasuk mengelola waktu dengan baik, maka kita bisa memaksimalkannya untuk kita menggenapkan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus memberikan contoh. Dia menggunakan waktunya dengan baik untuk menggenapkan kehendak Bapa di surga, itu dengan dimulai pagi-pagi hari, pagi-pagi benar waktu masih gelap, dia sudah bangun dan berdoa. Jadi mari kita teladani Tuhan Yesus. Oke, jadi di dalam dokumen itu sudah ada pertanyaan yang tadi sudah kita bahas. Ada yang belum, yang bagian refleksinya. Jadi setelah ini kamu bisa memindahkan apa yang sudah kamu catat tadi di dalam buku catatan kamu ke dalam dokumen Word ini. Lalu refleksi bagian pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silakan kamu jawab. Lalu setelah itu kamu silakan kirimkan ke wali kelas masing-masing ya. Kalau ada pertanyaan, ingin komunikasi dengan saya, bisa juga ditanyakan, bisa lewat wali kelas, mau sharing dan lain juga boleh, gitu ya. Nanti bisa dikomunikasikan ke saya. Oke? Baik, kalau gitu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan di dalam waktu yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, sehingga kami sudah bisa belajar tentang bagaimana kami harus mengelola waktu kami dengan bijaksana, dan juga bagaimana kami belajar dari teladan yang agung yaitu Kristus, di mana Tuhan sendiri ketika hadir di tengah dunia ini benar-benar menunjukkan apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam waktu 33 setengah tahun di hidup di dalam dunia ini, Tuhan Yesus melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, menjadi contoh di dalam ketaatan yang sempurna bagi kami. Karena itu biarlah kami, anak-anak Tuhan, juga belajar untuk menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan lewat ketaatan kami di dalam kami mengelola waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah waktu yang kami punya dapat kami kelola dengan baik dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah apapun yang kami kerjakan, kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Ya, semoga di lain kesempatan kita masih bisa bertemu lagi. See you.